yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang saya hormati para putra Garuda Jati semuanya, santri Tauhid Asma Abdul Jabbar Pondok Rehabilitasi Lahir Batin Yayasan Baitul Jabbar Wijaya Kusuma untuk wilayah Tangerang. Kita akan lanjutkan pemaknaan tentang Khariqul Adat yang secara metode pendidikannya adalah Khariqul Adat. Pada kali ini kita akan membahas tentang hal wali, di mana sebelumnya kita membahas tentang hal Rasul dengan kemukjizatannya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kaji bersama-sama tentang hal wali dan kekaromahannya. Dalam hal ini para santri semuanya, kita akan banyak memaknai tentang hal kewalian, khususnya adalah tentang hal kewalian diri. Bahwa kita pada hakikatnya adalah wali, yaitu pelindung dan juga pemberi pertolongan. Apakah itu terhadap diri sendiri, ataupun terhadap keluarga, ataupun terhadap lingkungan. Dan mungkin dalam hal ini pemaknaan yang lebih luas tentang hal wali adalah orang-orang yang soleh yang memberikan perlindungan dan jelas pertolongannya terhadap umat. Di dalam hal ini pemaknaan secara diri, yang bagaimana sih diri yang wali itu? Ya. Lantas secara khariqul adatnya yang bagaimana sih kita untuk menempuhnya? Kita akan kaji secara makna-makna ayat-ayat umum dalam hal kewalian. Yang pertama kita bisa pahami yaitu Quran surat Yunus ayat 62 dan 63. Dikatakan alainal auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya aulia Allah, wali-walinya Allah, la khaufun alaihim, yaitu tidak mempunyai rasa khawatir, tidak ada rasa takut pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka semuanya itu tidak bersedih hati, tidak risau, tidak merasa risih. Kemudian di ayat yang ke-63-nya dikatakan yaitu orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun, dan menjalankan imannya dengan bentuk ketakwaan. Jadi si iman diperjalankan. Wa kanu yattaqun. Secara pemahaman konteks ayat, kenapa ayat ini kok dibagi dua? Ya, dibagi dua. Kenapa nggak disatukan saja? Ya, kenapa nggak disatukan saja? Padahal jelas-jelas pemaknaannya yang mengacu kepada orang-orang yang beriman. Seharusnya mungkin kalau versi kita kan begitu. Ya, kalau versi kita orang-orang yang beriman adalah wali-wali Allah. Mereka tidak ada rasa khawatir dan tidak ada sedih hati. Selesai kan? Satu ayat. Tapi ini dibagi dua pemahamannya. Berarti ini mengacu kepada dua pemaknaan. Hal yang pertama, ingatlah bahwa sungguhnya wali-wali Allah atau aulia Allah, aulia itu berarti bentuk jamak dari wali. Mereka tidak khauf, ya, tidak khawatir, tidak ada rasa takut, dan juga mereka tidak sedih hati. Sekarang begini logikanya, para santri semuanya. Ini belum mengacu kepada keimanan. Ini belum mengacu kepada bimbingan. Di ayat 62 Quran surat Yunus. Ini mutlak harus dimiliki oleh masing-masingnya. Mutlak. Bisa melalui tabiat, bisa melalui pembentukan karakter dari lingkungan, bisa juga dari metode khariqul adat, yakni pembelajaran di majelis, yaitu menanamkan sifat atau watak yang dinamai dengan berani, wani.
Kende. Ya. Pemaknaannya, orang yang tidak punya rasa khawatir, jelas orang yang berani. Ya, mau kemanapun tidak ada khawatir, dia berani. Disuruh menghadap ke majikan, berani. Benar. Disuruh mungkin ke laut, berani. Disuruh mancing tengah malam mungkin di muara, berani. Orang berani, nggak punya khawatir. Beda dengan orang yang tidak berani. Nantinya ada nantinya begini, nantinya begitu, nanti kalau begini gimana, nanti kalau begitu saya harus ngapain. Dia banyak khawatirnya. Benar. Logikanya dalam hal pembentukan kepribadian dulu yang pertama, secara perjalanan yang nyatanya saja. Anda pernah melihat suatu kebaikan, kan begitu? Orang yang berani, dia berani berbuatnya, benar. Tapi orang yang tidak berani, walaupun itu kebaikan, karena tidak berani, dia enggan untuk melakukan itu kebaikan. Dia tahu itu kesalahan, karena tidak berani, dia tidak berani menggubris itu kesalahan. Modal utamanya adalah berani. Untuk menjadi walinya Allah, modal pertama adalah berani. Tanpa keberanian, ya, bentuk kebenaran musnah, jujur musnah. Ya. Iya nggak sih? Disuruh kiparat nggak berani, disuruh baca menghawarik nggak berani, disuruh tampil di mimbar nggak berani. Gara-gara satu nggak berani. Hancur semua kan? Orang izinnya laki-laki ke istrinya akan mau ngaji nyapa sini ngopi, gara-gara apa? Tampil kagak berani. Siapa yang melarangnya? Itu yang berdosa. Karena mereka semuanya izin pada istrinya, kepada keluarganya mau ngaji di majelis, nyatanya ngopi doang. Tanggung itu dosa. Gara-gara satu nggak berani. Ya, nggak apa-apa, senyum ketawa nggak apa-apa. Dimarahin harus pede, harus dimarahin takut. Ya. Berani karena benar. Iya, modal utamanya berani. Konyol juga nggak masalah, berani. Ya. Berani berbuat benar, alhamdulillah. Berani berbuat salah, nggak apa-apa. Yang berani sih. Ya. Berani memperbaiki, syukur. Berani untuk menghilangkan atau menafikan kesalahan juga syukur. Yang penting Anda punya modal dasar berani. Orang yang berani itu tidak ada khawatiran, dia pede. Ya, nggak tahu resikonya. Menang atau kalah yang penting berantem dulu gitu loh. Urusan menang kalah nanti setelahnya berantem. Kan begitu. Urusan rugi apa untung usaha dulu kan. Bener. Kalau kita takut batiknya kegedean jam. Takut nanti rugi, takut nanti dapat untung besar gimana ya? Dapat untung takut. Ya itulah orang-orang yang nggak berani. Ya, usaha dulu dijalankan, urusan nanti mah usaha jadi atau tidak setelahnya usaha dijalankan, berani dulu, bener nggak? Paham kan? Bisa dipahami dulu kan? Ya. Dan dalam hal ini mereka tidak risau, tidak sedih hati. Ya, dalam hal menjalankannya orang berani sih. Masa risih? Ya, tidak ada risih kan? Sekalipun belum hafal harga barang kan begitu, tetap belajar. Kalau bisa ada panduannya, dibaca harga ini berapa, bener? Ya, tidak risih nggak? Aduh gimana ya? Saya nggak hafal harganya, nggak bisa ngitung saya, kalkulatornya mana, HP-nya hilang kan begitu? Ya. Nah, jadi nggak risih, selalu ada cara, benar? Itu modal pertama yang dimiliki oleh mereka yang disebut sebagai secara manusia adalah walinya Allah. Nah, kemudian dipisah ayatnya di ayat yang 63 Yunus. Ya, dikatakan alladzina amanu wa kanu yatakun. Keberanianmu harus disandarkan kepada iman. Dan si iman itu harus diperjalankan dengan penuh seksama. Dimaknai Anda berarti wa kanu yatakun. Kanu dari kata kana yakunu kun. Ya, jadi ada perbuatannya nampak jelas. Jadi pahami. Jadi keimananmu itu nampak jelas, bukan hanya iman doang. Banyak orang yang beriman dia tidak bisa berbuat ketakwaan. Yakin nggak? Banyak orang soleh tapi dia tidak bisa merubah keadaan. Benar? Karena apa? Ciing. Ya. Kecing nggak ciing? Bukan yang kecing di celana kan?
Iya kecil Ciing, itu penyebabnya. Banyak orang yang punten-punten soleh, dia beriman, ya, dan dia juga mungkin hebat dalam hal memahami, memaknai ilmu agama, bahkan dia bertauhid. Tapi karena satu permasalahannya, orang wani tidak berani. Benar? Ada di sini yang nggak berani. Berangan, ada yang berangan. Nggak ada. Banyak. Ya. Suruh maju takut salah, suruh ngomong takut salah. Iya, salah mah gampang diperbaiki. Nanti ada yang timpuk lagi. Susah banget. Iya. Wani baik dikit. Itu urusannya. Baru nanti disandarkan ya keberanian tersebut kepada iman, dan iman diperjalankan. Yakin nggak sih? Iya, faktanya, bukti nyatanya, Anda kenal Sayyidina Umar, benar? Semenjak kecil, semenjak muda, beraninya luar biasa, kemana-mana bawa bedog. Bedog kalau bahasa Arabnya pedang, golok, benar? Ya, berani, gak kenal takut beliau, benar? Akhirnya mendapat hidayah, ikut nunut kepada kerasulan Muhammad pada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi apa? Singa padang pasir, guys. Benar? Ya iya begitu, nggak masalah Anda mau dibentuk karakternya oleh lingkungan keras atau dari tabiat bapaknya preman, kakeknya preman mungkin. Kan begitu? Nggak masalah. Fungsikan itu keberanian. Ini biasanya orang-orang yang berani ada julukannya, namanya biasanya. Nama asli disimpan, yang itu julukannya. Ya. Iya. Ya punya julukan bisa namanya jelek gitu. Iya. Namanya keren, Sauri panggilnya bebek, katanya dia ngomong gitu kan. Contoh. Masa contohin Selain dewe paling dekat. Iya. Siapa suruh dekat-dekat saya? Ya. Tanggung resiko. Hanya dekat-dekat ngomong. Dalam hal ini para santri semuanya, pemaknaan hal tersebut, ya, pemaknaan tersebut bisa dilanjutkan kepada pemaknaan 64 surat Yunus. Lahumul busra fi hayati dunya wa fi akhirah. Bagi mereka senantiasa ada berita gembira di dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Di dunia, ya, jika orang hanya bermodalkan berani saja tanpa keimanan, yang terjadi keberaniannya konyol. Keberaniannya akan senantiasa menjadi celaan. Ya, berani nyolong, berani bohong, berani dusta, berani nipu, celak semua. Ya. Maka di sini digambarkan dalam hari ini secara Al-Qur'an, lahumul busro, baginya yaitu ada berita gembira, busro dari kata basyar. Siapa basyar? Manusia yang bagaimana? Distandarkan dalam hal kerasulan pun bahwa Rasulullah Muhammad adalah merupakan busro, yaitu manusia mislakum, ya, misluna, sepertimu, seperti kalian semua, distandarkan. Jadi Rasulullah Muhammad itu adalah merupakan basar atau manusia mislukum, sepertimu seperti bagaimana yang diajak ngomong oleh Rasulullah Muhammad itu adalah orang-orang ternama, kenamaan di suku tersebut, benar, orang-orang terhormat. Jadi sama kayak ente, gua nih sama kayak lu punya kuasa, gua punya kuasa, lu punya harta, gua punya harta, lu punya keluarga besar, gua punya keluarga besar, lu pintar, gua pintar, gitu loh. Ya, bukan berarti basarum mislukum atau misluna, lu bodoh gua bodoh, kagak. Ya, karena basar beda dengan insan. Ya, basar tingkatannya. Sehingga dalam hal pemaknaan al-basar, manusia, ya, dimaknai juga di dalam Al-Qur'an adalah kulit yang berlapis, kulit. Maka derajatnya orang-orang di dalam artinya adalah waliullah yang sudah ada pada dirinya karakter berani dan dia beriman menjalankannya dengan ketakwaan, maka akan senantiasa dia memperoleh kabar berita yang baik, kabar berita yang bagus. Ya, contoh
Karena Anda dengan keimanan otomatis menjalankan dengan ketakwaan, alhasil memperbaiki segala sesuatunya, kesolehan. Benar. Alhamdulillah, kan begitu. Dengan dibantu sama si A, cepet jadi kerjaannya, cepet kelar. Ya, coba kalau nggak dibantu sama dia, kayaknya lama deh. Ya, untung dia punya temen yang punya beko sehingga cepat penggaliannya. Alhamdulillah, itulah. Ya, coba kalau iya sih cepet sih kerjaannya, ya kan, manggil temennya bawa beko, tapi buset 4 juta bayarnya, tuh kan? Ya, tapi kalau memang dia adalah melupakan wali, pelindung, penolong, kenapa tidak? Karena tingkatannya adalah basar, busro, nggak bisa orang cemen, nggak bisa orang cemen. Cari wali dalam hal ini, ya di Jawa yang miskin, ada nggak? Ada nggak sih wali yang miskin? Nggak ada, guys. Semuanya tajir semua. Hati-hati loh. Ya, tajir semua. Mereka berhasil menimba ilmu pengetahuan di tempatnya, mungkin Timur Tengah dan sebagainya. Benar? Itu orang-orang kaya di sana. Dan datang ke Indonesia itu berniat berdagang segala macam siar agama Islam. Sudah mapan dia, nggak ada khawatir, nggak ada rasa takut, nggak ada risih. Karena apa? Ya, tinggal gesek ATM. Ya, punya wawasan, punya pengetahuan, nggak bakal bingung, nggak dapat makan. Ya nggak? Ya. Jadi busro semuanya. Dalam hal pemaknaan al-busro, al-bashar, Anda juga berkenan dalam hal ini mendapat predikat hal yang sama. Istilahnya, istilah umum nih, istilah umum. Benar. Di masyarakat. Wong melarat, orang miskin itu nggak bakal dianggap katanya oleh saudara yang kaya, kan bisa jadi begitu kan? Ya nggak? Itu logika ya? Logika kan? Tapi kalau orang yang miskinnya dia berprestasi, perangainya baik. Benar, di masyarakat namanya harum. Kira-kira orang kaya saudara nganggep nggak? Nganggep kan? Itulah busro. Ya, si itu mah anaknya petani ya? Iya, tapi anaknya petani juga dia mah baik. Satu predikat kan? Iya sih anaknya petani, tapi mertuanya haji. Ya kan? Si dia itu punya paman jenderal. Benar? Ngaku semua kebaikan demi kebaikan. Coba kalau dibalik tidak beriman, tidak punya keberanian dan segala macam, percuma punya paman jenderal, percuma punya mertua haji, percuma juga punya bapak petani sukses. Kan kejelekan semua kan? Bisa dipahami dulu? Bisa? Pemaknaannya dalam hal ini, segala kebaikan, segala kabar baik, segala kabar gembira, ya, itu fil hayati dunia, senantiasa mengiringinya selama dia berkehidupan di alam dunia, ya. Dan mutlak kebaikan di alam dunia, jangankan kebaikan sepenuhnya, kebaikan yang hanya baru niat pun akan dicatat sebagai kebaikan. Dan itu mutlak juga, setiap perbuatan baik pasti akan baik pula bagi akhiratnya. Yakin? Masih ada yang sungkan untuk berbuat baik? Masih ada yang hitung-hitungan berbuat baik? Ya. Kemudian dalam hal ini, para santri semuanya bisa selanjutnya mengacu kepada pemaknaan Quran surat At-Taubah 71. Ya, tadi di Quran surat Yunus, tanamkan dulu pada diri wani, berani, kendel. Awas deh. Jika memang tidak punya karakter berani, maka silakan Anda bergaul sekalipun dengan dunia keras, nggak masalah. Karena untuk membentuk kepribadian, ya, dengan metode pendidikan khawarikul adat, minta pembelajaran, keberanian. Salah satunya orang yang berani, setidaknya dia punya teman banyak. Bener? Ya gak sih? Emang kita temannya sedikit? Banyak kan? Berapa majelis kita? Dikumpulkan berapa ratus orang? Ya kan? Bener? Sekali acara Isra Mi'raj berapa ribu kita? Itu teman kita semua, ikhwan kita. Kenapa Anda masih takut? Ya,
Nah kadang 100 orang penakut kalah sama 1 orang yang berani. Lah Anda penakut tuh kompak. Berani kompak tuh, ya. Udah tahu nggak bisa, disuruh belajar takut. Kapan beraninya, kapan bisanya? Justru karena nggak bisa, dengan keberanian kau belajar, nantinya pinter. Ya, setelah pinter hati-hati, ada keblinger. Ya, orang yang keblinger tahu teori nggak tahu praktek. Bisa jadi dikarenakan apa? Dikarenakan nggak berani tadi, nggak berani nunjukin muka, beraninya main status. Ya. Ya dalam hal ini pemaknaan atau bab 1 bahwa semua orang yang beriman adalah wali. Anda beriman tidak? Yakin? Ngaku beriman. Nah, ngaku beriman berarti perjalanan tadi. Ya, wakanu ya takut harus Anda perbuat dalam bentuk ketakwaan. Kemudian dalam hal ini pemaknaannya atau bah 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang beriman laki-laki dan juga orang yang beriman perempuan, ya, ba'duhum, yakni sebagian dari mereka adalah aulia, menjadi wali-wali ba'd atau ba'din, yaitu bagi sebagian yang lain. Jadi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman satu sama lainnya itu menjadi wali, menjadi pelindung penolong bagi sebagian yang lainnya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bisa jadi laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Bisa jadi sejenis, bisa jadi lawan jenis. Tingkatannya bahwa yang namanya orang beriman semuanya adalah wali Allah. Ingat nih, semuanya wali Allah. Ya, jika orang yang beriman bukan wali Allah, maka otomatis, ya, jika memang orang yang beriman bukan wali Allah, maka otomatis Allah tidak mempunyai wali. Loh, emang Allah butuh wali? Kan begitu pertanyaannya. Emang Allah butuh wali? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan keterangannya, salah satu asmaul husnanya adalah Al-Wali. Paham? Al-Wali, dan itu berlaku bukan masa dulu saja, bukan masa Wali Songo saja. Ya, masa sekarang pun tetap asmaul husna Al-Wali masih berlaku. Apa udah berkurang jadi 98? Oh, asmaul husna berkurang sekarang udah 90, Al-Wali hilang katanya. Sama Al-Karim hilang. Al-Karomahnya hilang. Jadi nggak ada wali, nggak ada karomah katanya. Apa ada pemahaman seperti itu? Ada orang yang menganggap zaman sekarang nggak ada wali, zaman sekarang nggak ada karomah katanya, nggak ada wali yang berkaromah, semuanya maunat semua. Ntar dulu, Al-Qur'annya masih menyebutkan, Asmaul Husna masih menyebutkan kok. Ya, Quran masih membahas kok. Ya kan jumhur ulama, ya kan jumhur kan hanya mayoritas, yaitu ada yang tidak pro-nya, benar. Ya, kita mau yang pro mau yang tidak, kita kembali kepada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Al-Quran ngomong. Ya, jadi mereka yang beriman, ya, sebutlah saling memberikan perlindungan jika dia ahli nahwu sorof, benar, dia akan menjadi wali, akan menjadi pelindung bagi orang yang memang pingin belajar nahwu sorof. Ya, nahwu sorof nggak bakal salah, benar, nggak bakal salah, nggak bakal ngaco. Permasalahannya karena ilmu nahwu sorof ini nempelnya ke manusia, bisa jadi manusianya ini salah, hilap, capek, kekenyangan, ngantuk, kan begitu, benar. Pasti manusia ini ada salahnya. Lantas siapa yang mengingatkannya, yang melindungi dia? Pasti ahli nahwu sorof yang lainnya. Bro, salah bro, benar. Itu harokatnya panjang bro. 6 harokat bukan 4 bro, benar. Ahli tajwid dan segala macam, benar. Salah mahroj, ada yang mengingatkan karena masing-masingnya adalah beriman dalam hal bidang, menguasai dalam hal yang takunnya, yaitu bidang nahwu sorof, mungkin tajwid. Saling mengingatkan. Ini wali, statusnya wali. Coba kalau bukan wali,
tidak ada perlindungan, tidak bisa memberikan perlindungan, tidak bisa memberikan pertolongan. Bodoh amat, bukan golongan gua, salah ya syukur, syukur majelisnya bubar biar pindah ke gua semua. Benar. Hati-hati. Ya. Apa mereka yang mendukung kepada kejelekan bukan wali? Sama. Mereka juga wali. Hati-hati. Wali yang bagaimana? Nanti dong. Ya. Sebutin sih wali setan. Lo sabar banget sih. Melongo. Wali setan. Ya, begitupun juga dengan mereka orang yang beriman wakanu yatakun dalam hal menjalankannya. Mungkin itu ahli hadis, ya. Ahli dengan ahli hadis saling melindungi kan begitu. Ya. Jangankan yang ahli hadis, hafiz Quran pun mereka berkumpul dan terus deres benar. Terus mengulangi melatih terus agar hafalan tambah hafal dan agar bacaan semakin benar. Dan ada yang mengingatkan kan? Ya. Sama ahli fikih, ahli tasawuf, sama orang tauhid pun sama. Ya. Orang tauhid dengan orang tauhid satu sama lain adalah wali yang saling memberikan perlindungan, saling tolong menolong. Kalau salah diluruskan, jangan diledek, goblok. Asik kan? Ya. Udah tahu satu ikhwan, udah tahu satu golongan, salah malah diledek. Udah tahu belum iman, udah tahu belum takwa, malah diledek. Udah tahu junior, diledek. Ya. Awas nih, peringatan bagi yang lainnya. Ya, Anda bisa memaknai, bisa melihat mana orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, mana yang orang yang dihinakan oleh Allah. Contohnya, periksa Facebook. Lihat grup, mana itu yang dia menghinakan dirinya sendiri, mana orang-orang yang memuliakan dirinya sendiri. Nyata kan? Ya. Yang buang nggak ngerti bahasa Sundaan. Ya, lu balas Araban gitu loh. Ya. Ya lah. Ya iya, Sundaan nggak ngerti, Jawaan nggak ngerti, lu Maduraan nggak ngerti, makanya saya nggak tanggung-tanggung Araban sekalian. Ya, Quran tapi ada terjemahannya juga. Ya iya begitu caranya. Ya. Kewalian masih ada, kekaroman masih ada. Ya, karena metode pembelajarannya adalah khawarikul ada. Salah satunya adalah yaitu memberikan pelajaran, menurunkan yaitu sifat kewalian dan juga sifat kekaromahan yang ditempelkan apa? Al-wali dan al-karimnya Allah kepada elu. Bisa dipahami? Saling melindungi, ya. Juga sama pedagang dengan pedagang, ya, pekerja dengan pekerja, santri dengan santri, begitu saling mengingatkan, ya. Dan dalam hal ini mereka orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah saling memberikan perlindungan dan pertolongan, ya. Selanjutnya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahwa mereka itu adalah menyerukan bil ma'ruf, ya, jadi menyuruh mengerjakan hal-hal yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, yaitu mencegah dari yang munkar. Jadi mereka laki-laki dan perempuan menjadi wali sebagainya itu sedangkan menyerukan untuk mengerjakan kebaikan atau ya hal-hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ya tadi, ya udah tahu nih tajwidnya salah, diluruskan, dikoreksi, benar. Berarti ini ma'ruf, benar. Coba kalau dibiarkan saja, berarti dia melaksanakan kemungkaran, kesalahan dibiarkan. Ya, wali si wali juga tetap karena dia beriman, cuman dalam kategori dia menyesatkan, maka katanya wali setan. Kesalahan yang dibiarkan oleh orang yang beriman, maka orang yang beriman tersebut adalah wali setan. Ya. Jangan digabung wali setan, jangan wali setan. Ya, ngaji harus galak, katanya berani. Iya kan? Katanya berani. Berani masuk pelan-pelan. Berani mah galak lah. Berani karena galak. Ya. Kemudian dalam hal ini selanjutnya ya dikatakan wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yu'tiunallaha wa rasulahu. Yaitu setelahnya menyerukan mengerjakan perbuatan ma'ruf dan mencegah
kemungkaran, yaitu selanjutnya adalah didirikan, ya, didirikan. Wa yuqimunas sholata, yaitu didirikan dengan bentuk sholat, pengontrolan. Jadi bukan hanya amar ma'ruf nahi mungkar sekali dilakukan, ya, tapi terus adanya pengontrolan 5 waktu, ya, 5 waktu Anda waspadai. Baru hanya bisa amar ma'ruf, belum bisa nahi mungkar, mungkin dari pagi sampai zuhur nggak masalah amar ma'ruf. Ya, selanjutnya dari zuhur ke asar nahi munkar, nggak masalah. Ya, karena mungkin nggak ada waktu segala macamnya. Ya, dikontrol semuanya. Berikut juga dalam hal ketidakcocokan, timbul kebencian, ya sudah, benci dari pagi sampai zuhur aja selesai. Kan ada sholat di situ. Setelah duhurnya udah stop bencinya, rukun. Ya, ini bersambung duhur dulu nanti marahan lagi, kan monyong. Ya, ngaku sih tauhid. Ya. Kemudian pemaknaan selanjutnya, ya, yaitu wa yuti'unallaha wa rasul. Mereka taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat di sini taat. Nah, yu'ti taat. Ya, hal yang pertama itu dan hal yang paling istiqomah setidaknya taat. Yang namanya taat, ya, yang namanya taat dimanapun Anda pasti melaksanakan. Ya, beda dengan nurut. Nurut mungkin bisa jadi di sini aja di depan muka aja. Iya, ang, siap, ang. Nyampe di luar? Ayo, iya kan? Patuh bisa jadi anak patuh di depan doang, siap laksanakan dan nyampe sana tak dulu ngopi dulu, nah kan? Ya, benar, telat jadi kadang nggak sempet melaksanakan. Tapi kalau taat, siap laksanakan, mau ngopi mau enggak, mau mampir mau enggak, tapi dia tetap fokus untuk melaksanakan. Kapanpun dimanapun ketaatan dilaksanakan. Ya, makanya untuk mencapai ketaatan itu setidaknya Anda biasakan diri, yaitu untuk mampu mendengar dan juga selanjutnya melaksanakan, ya, taat, sami'an wa ta'atan atau sami'na wa atau nah begitu, dengarkan perintahnya terus taati. Oh, simpel kok. Ini dengarkan perintahnya terus terserah lu. Nah, itu yang bikin repot. Ya, iya sih perintahnya begitu tapi ya bodoh amat dah. Ya, nggak jadi deh. Nah, dalam hal ini ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada orang tersebut bahwa sungguhnya Allah adalah azizun hakim, yang maha perkasa dan maha bijaksana, mempunyai keperkasaan dan mempunyai kebijaksanaan. Jadi terserah. Ya, dalam hal kategori al-aziz mu'jizah dimaknai dengan perkasa, kuat, mulia. Ya, kemuliaan secara al-aziz lawannya adalah azillah, zillah. Ya, za lam zillah atau zilun. Ya, lawannya kehinaan. Sedangkan untuk karomah, karim itu juga diartikan dengan mulia, dermawan, pemurah. Kemuliaan secara al-karim lawannya adalah al-hin, kha nun hin. Ya, hina, ihana, kehinaan. Jadi beda ya. Orang yang tidak mau bermukjizat, tidak mau dilemahkan oleh kemukjizatan yang ada di Al-Qur'an kisahnya, ya, maka dia akan jatuh kepada kehinaan, dilah namanya atau dilun. Ya, kalau orang tersebut adalah menghindari dari al-karim, ya, kemuliaan al-karim, maka dia akan jatuh kepada kehinaan al-hin, hina. Ya, hinun. Di dalam hal ini pada saat semuanya bisa dimaknai bahwa yang namanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ya, ini bisa dimaknai di Al-Hajj 78. Ya, dikatakan faqimus sholata wa atuz zakata wa tasimu billahi. Nah, huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Nah, wa tasimu
Wa'tasimu billahi dimaknai tali Allah. Wa'tasimu mengacu kepada akar kata asoma. Ya, bentuk masdarnya adalah ma'zuman. Maksum berarti tidak memiliki dosa. Karena maksum. Kenapa tidak memiliki dosa? Rasulullah maksum tidak memiliki dosa. Jelas. Karena Rasulullah Muhammad tidak pernah nyenggol kepada maksiat. Ya, maksiat itu biang dosa. Rasul tidak pernah nyenggol. Wali tidak pernah nyenggol. Sehingga akan maksum terhindar dari dosa. Kita pun kalau menghindari maksiat maka akan terhindar dari dosa. Dan kita maksum. Benar. Yang terjadi, lu kan betah di maksiat, kalau nggak nyoba penasaran kan begitu. Ya, gimana sih rasanya mabuk? Pengen tahu? Dicoba, dosa. Rasanya dikejar-kejar polisi gimana sih? Pengen deh dikejar-kejar polisi sama pakai pistol tuh, der. Gimana sih rasanya deg-degan loh? Coba yuk, kan monyong. Ya, lu nyolong, ngerampok. Ya, kalau mau coba-coba dalam kejelekan semuanya total. Ya, sianida campur ke kopi lu coba, mati enggak gitu loh. Bisa. Ya kalau segala sesuatunya dicoba sekalian tuh racun lu minum. Ya. Ada kalanya manusia itu tidak harus mencoba segala sesuatunya, cukup tahu. Dan itu informasi semua ada di Al-Qur'an, ketahui di situ. Udah, taatkan Anda di situ. Enggak perlu coba-coba. Ya. Coba aja mau berhala nggak apa-apa sih, kali aja kaya. Ya, bukan coba-coba nyuma berhala kali aja kaya. Saking aja lu minta doanya yang enggak yang muluk-muluk sama Allah jadinya nggak dikabulin. Ya, iya tak? Nggak punya duit, nggak punya modal, minta kaya, usahamu apa? Muluk-muluk kan? Udah tahu pengangguran, ya Allah kayakan aku, ya Allah ya goni segala macam, lu nggak ngundang mimpi. Mohon dulu kepada Allah minta kerjaan begitu, ntar kerja lu punya duit, banyak duit lu kaya. Ya nggak sih? Iya. Ya. Kipasnya mati ya. Ya. Contoh. AC belum colok nang ya. Wow, masuk angin lain. Nah, goyang-goyang gitu biar lo bagian. Kemudian pemaknaannya yakni di sini adalah wa'tasimu billahi. Ya, wa'tasimu billah. Jadi Anda dalam hal ini berpegang teguh kepada tali Allah dimaknai dengan hindari maksiat, ya, agar engkau tidak terjerumus kepada dosa. Dan itu menyertakan billahi, ya, yaitu atas nama atau dengan kesakuasanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nanti selanjutnya wa maulakum, bahwa nanti Allah akan menjadi pelindungmu. Ya. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yaitu sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong itu adalah Allah, karena Allah al-wali. Yang diperbuat oleh al-wali adalah an-nasir, memberikan pertolongan. Jadi ketika engkau memohon, ya Allah berilah aku perlindungan ya Allah, berarti engkau menghendaki turunnya al-wali sampai kepada diri. Ya, salah satu asmaul husna yang kau mohonkan al-wali dan dikabulkan oleh Allah, sampailah kepada diri al-wali. Terus mau ngapain? Mau ngapain? Diperbuat dalam bentuk perlindungan. Bentuk nyatanya menghadirkan pertolongan. Ya, dimaknai nasir, nasoro. Nasoro terkenal dengan istilah Nasroni. Nasroni pembantunya mereka yaitu adalah pembantunya Nabi Isa alaihissalam, dimaknai dengan kaum Hawariyin. Ya, kaum Hawariyin. Nah, dalam bentuk Ahlussunnah wal Jamaahnya, ya mungkin NU-nya adalah Ansor, pemuda Ansor yang menolong, jelas-jelas nyata menolong, ada orangnya hadir dan jelas pertolongannya enggak bayaran mulu gitu loh. Ya, enggak apa ngopi doang, tiba-tiba minta bayaran. Bukan Ansor itu namanya. Ya, nyosor. Gitu. Iya, Ansor enggak seperti itu. Ansor baik-baik saja, tugas. Ya, bawa rokok sendiri, bawa kopi sendiri, benar. Dibayar alhamdulillah, nggak masalah.
Yang bayar adalah kersa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dapat doa dari kiainya juga alhamdulillah. Ya. Moga-moga besok ganteng, amin. Gitu. Ya. Iya dah. Ya gantengnya cowok emang rupa doang, muka doang. Gantengnya cowok mah tebel ininya, Bos. Ya. Percuma ganteng enggak punya duit. Ya enggak, Bos? Ya iya. Ya, mending jelek banyak duitnya. Tak mending ganteng enggak punya duit. Suruh milih aja bingung. Ya. Maka dalam hal ini perbuatan yang harus diperbuat, ya, orang-orang tauhid ketika kewalian al-walinya Allah ada pada diri adalah bentuk nasir, ya, bentuk pertolongan. Nah, pemaknaannya yang harus pertolongan yang bagaimana, ya kan? Nah, kita dalam hal ini memahami surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang beriman lagi yang dipanggil. Jika kamu menolong agama Allah, ya, intang surullah, menolong agama Allah, yang suruhku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Alhamdulillah. Itu balasan, ya. Itu balasan. Wa yutsabit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan, ya go, akan meneguhkan kedudukanmu. Jadi double. Engkau memberikan satu, ya, hanya menolong agama Allah, tapi Allah akan membalasmu dengan memberikan pertolongan dan meneguhkan kedudukanmu. Double kan? Luar biasa kan? Itulah pemaknaan al-wali satu paket dengan al-karim. Al-karim itu dimaknai dengan yang maha mulia atau yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai kedermawanan, dan yang mempunyai lega murah atau maha pemurah. Allah maha pemurah yang mempunyai pemurah. Ya, lu ngasih satu, Allah mah ngasih dua. Gitu. Paham? Iya, budaya akan seperti itu. Maka Anda pun akan melestarikan, ya, dermawan. Akan lestari budaya tolong menolong. Engkau ditolong oleh seseorang, maka engkau memberikan terima kasih plus kresek. Kan begitu. Ada durennya, itu loh kreseknya tuh. Atau rapia ya. Tapi ada durennya ya. Emang durian dikeresekin apa taliin sih? Rapia ya. Iya, begitu. Ya, bilang terima kasih udah ngebantu, kasih rapia, tapi yang ada durennya. Kan begitu? Ya, sekalipun karyawan, gaji bulanan atau mingguan segala macam, ya, bayar. Benar? Bayar di gajimu segala macam, bawain juga kresek. Ya semangka atau apa jeruk isinya buat di rumah. Benar? Sehingga ini tahu terima kasih, tahu berbuat baik, dan tahu untuk menyampaikan, yaitu penghargaan seseorang tersebut, ya, yang dia biasa dikasih. Benar? Sehingga dia ketika menolong orang lain pun akan berlaku sama. Karena apa? Karena dia menikmati, dikasih lebih itu seneng gitu loh. Maka dia pun akan memberikan lebih kepada orang yang sudah menolongnya dia lagi, benar? Dan terus menerus turun temurun akan seperti itu. Ya, yang namanya tolong menolong. Maka budaya tolong menolong tidak akan lenyap. Bisanya lenyap budaya tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu. Kenapa? Karena yang ditolong yang nggak tahu terima kasih. Jadi lenyap budaya tolong menolong, nggak saling peduli. Jangankan dengan orang lain, dengan saudara pun hampir punah tolong menolong. Karena apa? Pamrih semuanya. Ya, lo kan udah gua tolong, gantian apa? Nolong gua. Dalam hati, kemarin aja lu gua tolongin kagak ngasih apa-apa, lo kan? Ya, gara-garanya nggak ngasih apa-apa. Jadi al-karimnya mana? Allah sudah menyediakan al-karim. Lu sering mohon, muliakan aku ya Allah, lindungi aku ya Allah. Berarti kan al-wali al-karim ingin nempel kepadamu. Dikabulkan oleh Allah, sudah ada. Kenapa tidak diperjalankan? Ya. Pemaknanya para santri semuanya dalam hal memaknai wali, ya, secara keallahan dan juga lawannya secara wali kesetanan, atau dimaknai dengan wali rahman atau wali togut, ya. Dalam hal ini adalah Quran surat Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala
Waliul ladzi adalah wali kepada orang-orang amanu yang beriman. Ya, mutlak. Ini dikatakan Allah waliul ladzi amanu, waliul ladzina amanu. Ini predikat tertinggi, ya. Lafzul jalalah yang masyhur. Ya. Yang masuk. Nah, ini mengacu nanti Allahnya akan menurunkan apa? Al-Wali, apa Al-Karim, apa Al-Aziz dan segala macamnya. Ya. Nah, konteksnya di sini adalah Al-Wali. Jadi, dalam hal ini nanti urus saja dengan menjadi pelindung, menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Secara tafsir dimaknai ini adalah wali Rahman. Ya, wali Ar-Rahman. Wali yang penuh dengan welas ya, kasih sayang. Yukhrijuhu minaz zulumati ila nur. Yang diperbuat oleh wali Allah, orang yang beriman tadi adalah mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang, memberikan pencerahan. Ya, gua punya modal nih 100 juta, buat apa ya? Usaha ini aja, nanti begini begitu, speknya seperti ini, gambarannya seperti ini, lokasi di sini. Benar? Karena banyak orang yang punya duit banyak tapi dia mumet. Mau bikin usaha nanti diganggu sama saudara. Ya, mau membuat modal nanti takut ketahuan sama si itu, ditagih utangnya. Iya enggak? Ada seperti itu kan? Bukan wali itu namanya, kekhawatiran. Ya. Jadi senantiasa orang yang beriman tersebut adalah dia mengeluarkan, ya, dari kegelapan kepada terang benderang. Yang namanya terang benderang, nur, cahaya, ya, yang namanya cahaya. Dengan adanya cahaya mata ini sanggup melihat. Beda dengan gelap. Sekarang ada cahaya, kita mau melihat benar mana yang belum mandi, mana yang malas mandi, kan begitu, keciri kan, mana yang baru salin, keciri kan. Nah, begitu lampu dimatikan, pak, gelap gulita, bisakah mata melihat? Bisa, tapi nggak ada katon-katonnya. Apa? Laku katon-katonnya apa? Ya nggak kelihatan, kan begitu. Padahal mata masih melihat, melek segala macam. Ya, cuman nggak melihat apa-apa. Karena apa? Karena nggak ada pantulan cahaya. Ya, itu. Jadi mata ini bergantung kepada cahaya tebal tipis, cahaya yang memantul kepada benda itu akan menimbulkan jelas tidaknya benda yang kita lihat. Awas nih, pelajaran IPA itu tuh. Ya, Quran membahas di sini. IPA digabung IPA, jangan IPA, jangan. Kalau IPA berarti ya lu pendek akal. Ya, Bos Hendrik. Ya. Iya aja. Kemudian waladina kafaru auliya'umut tagut. Nah, dalam hal ini dan orang-orang kafir, ya, auliya'umut tagut, wali-walinya, pelindungnya, penolongnya adalah tagut. Siapa tagut? Kan begitu. Tagut itu adalah perlawanan dari Ar-Rahman, perlawanan dari keallahan. Ketika kita menjalankan hukum-hukumnya Allah, berarti kita dalam kategori lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau tidak menjalankan hukum-hukumnya Allah, cenderung kepada menjalankan hukum sakarep dewek, semaunya sendiri, kan begitu? Cari umumi, ya konon, kan begitu? Tapi bertentangan dengan nas Al-Quran, dengan nas hadis, ya, dengan ijma' qiyas, maka engkau mutlak menjalankan hukum togut. Hukum yang ada bimbingannya, gitu loh. Periksa sajen, bimbingannya Nabi siapa? Sajen. Ada bimbingannya? Ada enggak? Ada enggak sih Nabi yang nyediain sajen biar tambah kaya gitu tuh? Enggak ada kan? Tapi engkau melaksanakan, maka engkau togut di situ. Ya, dimaknai dengan wali setan. Wali togut itu wali setan. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yuhrizunahu minan nur ila zulumat. Tuh. Ya, dari cahaya yang terang benderang, dari kemampuan melihat, dari jelas gamblang semuanya, dari solusi semuanya, malah dibutakan, malah didoktrin, malah engkau kayak seperti robot.
Apalagi kayak ikan dalam akuarium, sama seperti itu. Ya, wali togut, wali setan. Ya, apa ada di sini yang seperti itu? Awas loh, kalau nggak nurut sama gua, nanti kalau sakit saya nggak tanggung jawab. Togut guys namanya itu. Nurut mah ke Allah bukan ke lu. Iya tak? Iya nggak sih? Jangan-jangan saya ngomongnya salah nih. Bener enggak? Bener iya omongannya apa bener ada di sini? Tak kau di pembina ini san gitu. Apa humasnya? Humas aja deh. Ya, mas. Ngopi mas. Humas bangnya mas ini. Masa hum. Awas ya. Pemaknaan dalam hal ini para santri semuanya. Jadi jelas mana dalam hal ini adalah wali ar-Rahman atau Allah yang menjadi wali bagi orang-orang yang beriman, ya, dan mana wali-wali mereka adalah wali setan atau yang beriman dia kepada togut, ya. Pemaknaan selanjutnya dalam hal ini para santri semuanya, ya, secara khorik nih, bukan khorik dulu khorik. Khorik berarti mengacu kalau secara bahasa gampangnya berarti sakti. Gampang ya? Awas nanti nggak inget lagi. Ya. Wong kajian sebulan sekali, kemarin mukjizat. Ya tahunya cuma ayatan, bayanan, apalagi tuh nggak tahu. Ya sebulan sekali lu inget, direkam, puter lagi rekamannya, nanti inget. Ya. Ya iya. Berapa? 100 orang. Tuh Warga Fatma. Nah, mana lagi nih? Yang rekam cuman Di bawah. Oh di bawah ada. Ih, ada 50. Ya, berarti 50 orang berarti yang ngerekam. Yang 50-nya lagi pasti nggak punya Android. Enggak, kan ada di Facebook, secara langsung, wah iya. Iya. Enak banget zaman sekarang ya. Tinggal buka Facebook aja ya, jetel, teler. Iya, kuota jalan, yang dimarahin bocah. YouTuber banyak pada bapaknya secara langsung di tinggal tidur. Ya. Pemaknaannya dalam hal ini segi horik, ya. Horik kita pernah memaknai salah satunya pemaknaannya adalah hurukun, ya, bentuk jamak dari horik. Itu ada dikisahkan yaitu Nabi Khidir melubangi perahu. Ya, betapa bingungnya Nabi Isa di situ. Ya itulah, ya, begitulah. Namanya horik itu membingungkan. Ya seolah-olah membodohi sesuatu kebohongan. Padahal nyata, gitu loh. Itu horik. Para wali pun sama, dengan kewaliannya menghadirkan karomah, bisa dengan tongkat batu tuk keluar airnya. Benar. Ya, tanah yang tadinya jelek dan segala macam, ya, hanya ditaburi dengan garam, subur. Ya kan, padahal ini penduduk ini sudah ratusan tahun di situ. Nganggur tanah, ada datangnya wali karena tahu kurang garam ini. Ya, asam basahnya keasaman kurang basah, kasih garam. Ya tumbuhlah di situ. Ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Gue nggak ngerti geologi itu. Ya, geologi itu. Nah jadi dalam hal ini mereka tuh tahu pembekalannya karena apa? Mereka belajar dulunya. Ya, nah terlanjur sakti, sebut terlanjur sakti. Para wali terlanjur sakti, kan begitu. Nah para wali dengan keutamaannya, dengan kemuliaannya, sebutlah kesaktiannya, kemampuannya, dibekali dengan kedijayaan. Benar? Wali ku bisa bulat KB. Ya karena mereka belajar ilmu bela diri, bukan bela diri sembarangan, bela diri perang. Memang zaman kolonialisme. Ya, ahli senjata. Ya. Di Timur Tengah biasa bawa pedang panjang, kan begitu kayak kapiten. Ya, nyampe di Indonesia pegang keris nggak masalah, orang ahli kok. Nama juga ahli. Ya. Pada akhirnya mereka para wali mengajarkan kewaliannya, ilmu kewaliannya, termasuk untuk menghadirkan karomahnya. Metode pembelajaran khorik disebut dengan khawarik, paham? Ya. Nah yang terjadi seharusnya adalah al-wali dulu, ya. Kemudian menjadi al-karim atau berkaromah, sebutlah mempunyai kemampuan yang unggul, yang lebih. Gampangnya disebut berarti Anda khorik, di situ sakti. Ya, ini istilah aja, bukan menjadikan sakti.
Ya sama juga sih, rehabilitasi ya sakti, yang rusak diganti. Ya, ini alur ini dulu, pemisahan dulu maksudnya. Di dalam hal ini, pasang semuanya, yang seharusnya didasarkan yaitu kepada kesolehan. Benar? Selanjutnya ada kemuliaan. Nah, karena kita terlanjur sebutlah mulia, sebutlah sakti, tapi belum soleh. Ini permasalahannya. Ya, yang namanya kemuliaan, ya kan? Contohnya sebutlah, wah sama Mang Bajil baik, sekali sembuh. Iya, kan begitu. Sehingga Indonesia Raya tenar, Bajil. Ya, benar. Dengan kemuliaannya kan, nama baiknya kan. Yang mana sih Otono yang punya apa tuh? Sida Jadi dah apa? Sida Jaya kan begitu. Ya Sida Jadi. Ya. Sida Jaya itu tuh sana tuh iya. Ya kan dengan kemuliaannya. Lah, ternyata belum soleh. Ini kan yang menjadi bingungnya ini. Seharusnya soleh dulu baru mempunyai kemuliaan. Ya. Tapi ini terlanjur mulia belum soleh karena tadi mengawali seperti berani dulu lah. Gampang, orang yang berani makan begitu. Mau bilang salah, mau yang benar terserah. Ya. Di dalam hal ini pemaknaannya sejenis, para santri semuanya bisa kita maknai Quran surat Al-Baqarah 144. Ya. Menggunakan kata al-wali ya dalam bentuk tasdidnya. Jadi al-wali ya ada tasdid di lamnya, al-wali double di situ lamnya. Ya. Dimaknai qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sesungguhnya kami kasa kuasa Allah sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Ya. Ya Allah, ya Robbi, ya Gusti, kan mengonon. Ya Rojak, ya Fatah, kan begitu. Ya Wali, ya Karim, langit. Kan begitu. Sesuatu yang engkau inginkan, sesuatu yang luar biasa engkau harapkan, tapi sulit dijangkau. Nah, itu pemaknaan. Wajahmu bertengadah ke langit. Ya enggak? Ada yang sudah sampai ke langit? Langit Ustaz, langit. Ya. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha. Ya. Fala nuwalli. Nih, nuwalli di sini dimaknai dipalingkan. Maka sesungguhnya kami akan memalingkan kamu kiblatan ke arah kiblat tardoha yang kau ridhoi, yang kau senangi. Tuh. Jadi pemaknaan al-wali salah satu yang di Al-Quran diartikan dengan memalingkan, melengosakan rai mira konon dulu. Yang semula dengak baining langit, ya didikak, ya mendelik mene, nah gitu loh. Berarti dipalingkan, wis anteng mono lo, mendelik mana? Paham? Mendeliknya arahnya berubah yang tadinya ke langit, maka dipalingkan ke arah kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau senangi, kan begitu. Ya Allah, bila aku kekayaan ya Allah. Nah kan, datang kan ketua pengurusnya. Nih, sini nih kalau pengen kaya ke sini nih. No, kerja lo sana. Jangan doa. Bener. Harus ridho kan, dengan keridhoan bahwa jalannya kaya itu kerja bukan doa. Ya. Doa mah gampang, ya Allah, makaya goni kan begitu ya. Goni kalau ya goni hamidu ya mubdi rahman ya wadud. Aduh, kaya enggak, yang salahin doa, lu nya nganggur baik, gak kerja. Orang gua nyari kerja gak dapat, sapu jalan juga kerja no, nyapuin jalan kerja. Benar, yang gak ada yang bayar ya, maka jangan cari kerja, cari yang bayaran, gitu. Iya. Jadi kamu dalam hal ini
ke arah kiblat yang engkau ridhoi, dan memang berstatus ridho. Allah ridho, engkau ridho, Allah ridho, orang tua ridho, Allah ridho. Seperti itu, guru ridho, Allah ridho. Keridhoan ini kiblatan tardoha, arah kiblat yang nyata-nyata, tanda ciri alamat yang itu memang nyata-nyata diridhoi oleh Allah, dan engkau harus ridho kepadanya. Di dalamnya apa itu ridho? Senang hati, bunga hati, ya, nerima, bukan hanya sekedar ikhlas. Orang ikhlas bisa jadi nggak ridho, tapi orang ridho sudah pasti ikhlas. Makanya digabung ridho ikhlas. Ya, nggak jelasin, coba nanti ada yang tanya enggak. Ya. Kemudian selanjutnya fawali. Nah, fawali, dan akan kami palingkan, maka akan kami palingkan wajhaka satro masjidil haram. Ya, maka dalam hal ini adalah palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Jadi setelah dipalingkan ke kiblat yang tardoha, nah gitu loh, ya Ka'bah kan, maka aturan mainnya wajahmu harus menghadap kepada Masjidil Haram. Ya, masjid bentuk masdar dari sajadah. Ya, sajadah, asajadu, yasjudu di situ. Berarti bentuknya adalah sajadah, tempat kesujudan, tempat ketaatan, kepatuhan, namanya masjid. Ya, al-haram, kemuliaan, tidak dilaksanakan segala macam keharuman, maka yang diperbuat adalah kehalalan. Ya, begitu aturan mainnya. Sehingga dalam hal ini wahai su makuntum fawallu. Nah, fawallu di sini wujuhakum satrohu. Dan di mana saja kamu berada, ya, di mana saja kamu berada, nggak usah ada yang memalingkan, ada yang mengarahkan mukamu, nggak usah. Ya, karena Allah sudah diberikan informasi, sudah diberi tahu. Ya, sudah diberi tahu. Coba kalau diberi tai, kan lucu. Ya, Anda sudah diberitahu. Ya, maka palingkanlah mukamu senantiasa ke arah itu. Satro, ya satro. Ya. Bisa? Ya iya. Ketika engkau berdoa, ya Allah kayakan aku, kerja. Maka ketika engkau menerima orang, minta kaya segala macam, punya kerjaan enggak? Enggak. Nah, diarahkan dia ke sana juga, nih kerja. Paham? Ya, orang nganggur kasih doa, kasih kerjaan. Tapi ada yang menghalangi, buang penghalangnya, begitu. Saudara kerja. Ya, di dalam hal ini para saudara semuanya, ini pemaknaannya orang yang senantiasa penuh dengan harapan-harapan, pengen bisa ngebantu orang lain, pengen bisa nyembuhin orang lain, pengen memakmurkan diri, memakmurkan keluarga, mengangkat nama baik keluarga, tapi engkau tidak soleh. Aturan mainnya al-wali, engkau harus siap diarahkan, dipalingkan mukamu ke arah yang sesungguhnya, kiblatan tardoha. Bisa? Mau? Dan itu butuh keberanian loh, butuh keberanian. Orang yang memalingkannya butuh keberanian, termasuk yang dipalingkannya pun berani enggak noleh ke sononya. Waduh, kerjaannya berat, enggak deh, nah kan? Aduh, kalau kerja malam kayaknya gua nggak bisa deh. Ayo kan? Ya, aduh, habis subuh harus bangun, kayaknya nggak bisa deh. Gua kan kebluk, tahu tidur merem, ya kan? Nggak berani sih lo. Ya, pengennya enaknya baik. Pantesan yang diharapin warisan, oh kan? Enaknya baik sih. Ya, ketika engkau dalam hal ini sudah sampai kewalian, sudah sampai juga ke kariman, nih aturan mainnya, ya, maka dijalankan, dan itu sudah terbukti, sudah nyata juga Anda belum soleh, ya, ini enggak nyindir memang terang-terangan. Seseorang datang kepada engkau minta perlindungan, keluargaku dalam ancaman, usahaku dalam ancaman, tolong dong diberesin. Anda bereskin, benar? Berarti Anda sudah menjadi walinya dia, sudah menjadi wali bagi dia, pemberi perlindungan kepada kehidupannya, kepada ekonominya, kepada keluarganya. Anda gak sadar kan Anda wali, tapi soleh belum. Ayo, ya.
bisa berhasil, udah segala macamnya, nih baca, nih ritualnya seperti ini, syarat seperti ini. Kan begitu, dilaksanakan, alhamdulillah, Anda mempunyai nama baik, Anda sudah punya karomah, tapi soleh belum. Lalu bagaimana? Siap untuk mau diarahkan, dipalingkan ya ke arah kiblatan tardoha dan juga satrol Masjidil Haram. Iya kan? Masjidil Haram yang mana? Yang di Arab jauh. Masjidil Haram yang terdekat majelis. Makanya jangan dibiasakan buat tempat nganggur, apalagi tempat kebohongan. Ya, tempat bohong ya. Awas nih. Pembinanya perlu digaplok kalau ada, kalau enggak jangan digaplok dah. Ya. Tempat kebohongan. Ya. Bilang ke istri mau ngaji kan? Nyampe sini malam minggunya ngopi kan? Bohong enggak? Tempat kebohongan kan? Jadi bukan Masjidil Haram nantinya, Masjidil Halal. Ya, kebohongan dihalalkan, hati-hati. Ya. Niatnya udah salah, perbuatannya masih ngacok nantinya. Ya, mulai minggu depan ngaji. Ngaji apa aja deh, pokoknya ngaji lah. Ya kan, mau jibrol kayak mau jihad terserah. Ya iya, jibrol aja weh, siapa nih buka ayat. Iya. Ya. Alif lam mim, ayo tebak-tebakan. Ayat apa surat apa yo? Ya, 2 jam muter-muter biarin. Sampai jibrol. Ya. Paling nanti yang protes itunya. Tambah lagi kopinya enggak nih? Kalau udah mumet ya. 1 jam muter-muter itu aja terus kan ya. Sampai dikasih kode, mau nambah enggak kopinya, itu udah mumet dia itu. Iya, hati-hati. Yang ngerangin sih enak, gak ketemu-temu apa nih muter lagi muter. Yang dengerinnya audiennya mumet. 1 jam, 1 ayat gak kelar. Gimana? Punya keberanian untuk soleh, untuk mengarahkan wajah ya lahir batin kepada kiblatan tardoha, kepada satrol Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, dan senantiasa mengarah ke sana. Siap? Ada keberanian. Siapapun yang nanti besok malam minggu duduk di sini, siap berani? 2 orang. Lu ngapain jawab di sini? Lu sano. Siap sono. Yang lain siap dengerin. Siap dengerin gitu lunya tuh. Iya, siap dengerin, siap nyimak, siap bikinin kopi, gitu siap semua. Ya toh? Oh ya. Ya. Tenang. Jadi dalam hal ini ya itulah metode qawarikul adat ya, dalam hal kita memaknai kewalian dan kekaromahan diri adalah wali ya, karena saling melindungi ya. Tadi laki-laki dan perempuan adalah wali untuk satu sama lainnya. Jangan jauh-jauh laki perempuannya lah suami istri aja ya, itu saling melindungi, karena yang diperbuat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika istrinya marah, si suaminya jangan marahin gitu loh, ditenangkan. Kepret pakai ratusan ribu ya segepok tuh ya, pantatnya pek gitu, ngewot baik sewot nih kan begitu. Ini istri lagi ngambek malah dimarahin, jadi kan rame. Besoknya ganti pintu, jebol ya. Saling melindungi ketika suaminya ya tergoda oleh godaan kan begitu. Kalau godaan ya, jangan dimarahin, itu suamimu ya, jangan dimarahin suamimu, baik-baik nasihat segala macamnya, sing eling kan begitu, sing eling ya kan begitu. Kurang mempan pakai ilmu Jawa, sawani beli ngerti takon ini mau cerbol sawani priben ya. Tanya apa sawani itu ya. Karena dalam hal ini pemaknaan selanjutnya ya mengacu kepada artinya al-wali ya, al-wali wawu lam ya, juga diartikan wali, pemimpin ya, teman setia, termasuk juga adalah tadi dipalingkan, termasuk juga diartikan hal yang utama. Nah,
hal yang memang penting, ya, bisa kita maknai hal yang lebih utama di sini. Pemaknaannya Al-Ahzab ayat 6 diartikan dengan lebih utama. An-nabiyyu aula. An-nabiyyu aula, bahwa nabi itu hendaknya menjadi suatu hal yang lebih utama bil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, min anfusihim, dari dirinya sendiri. Ya. Jadi dalam hal ini nabi adalah lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Paham nggak maksudnya? Mengutamakan nabi. Benar. Ya, nabi itu gelar apa nama orang sih? Gelar kan? Berarti nggak ke sosoknya kan? Ke gelarnya kan? Ke tugasnya kan? Bahwa nabi itu naba'a, yang berarti pembawa kabar, berita, peringatan dan berita gembira. Jadi yang diutamakan itu adalah sampainya berita gembira, berita peringatan kepada kita. Ya, berita gembira, berita peringatan akan sampai kepada kita kalau nabinya sehat, kalau nabinya punya bensin. Paham? Keluarga dulu nomor 1. Iya, silakan. Ya, pembinanya nggak makan, pembinanya nggak ada bensinnya, ya, nggak bisa ngontrak, ayo utamakan keluarga sana. Gimana? Berani dimarahin apa berani marahin? Katanya awalnya berani. Seimbang lah, ya. Lu pengen selamat lahir batin keluarga, kau juga pengen selamat lahir batin dunia akhirat melalui keilmuan agama. Ilmu agama dari mana dapatnya? Dari rumah? Apa dari majelis? Sama kan, imbang kan, adil kan, 50-50 kan? Ya sama 50-50. Begitu aturan mainnya. Awas nih. Maaf, nggak ada, saya buat keluarga dulu. Nggak bisa begitu. Ya. Terus yang buat ini siapa? Kalau semuanya kayak lu semua, buat keluarga semua. Tiap tahun pusing, apa-apaan. Yang selalu dadakan itu adalah ruh hewani. Ya, ruh hewani, lapar berburu, lapar nyari. Ruh hewani. Manusia mah terunsuri hewani, nabati, ya. Terus juga adalah unsuran-unsuran idofi, rohmani. Ya, lengkap. Jadi namanya manusia mah ada nabungnya, ada nyimpennya, ada wanti-wantinya. Nggak serba dadakan, walaupun dia ada. Harimau aja nerekam dadakan, ada dapat. Ya. Apa ada harimau yang punya freezer? Dagingnya disimpan freezer buat besok malam gitu tuh, nyate. Enggak kan? Lalu makanya kayak harimau gitu. Apa kayak ayam korek-korek cok gitu. Asal berangkat kerja makan, nggak berangkat kerja nggak makan. Korek-korek cok namanya. Kalau pengen begitu bangunnya subuh. Iya. Awas bangunnya jangan kesiangan, jangan tungguin ayam, nanti rezekinya dipotong ayam. Ayam mah rezekinya siang, lalu kan rezekinya malam. Pasar malam sih. Ngapain sama dengan ayam? Dengan burung hantu gitu ya. Burung hantu melek guys gitu. Lu kan ayam. Itu, pasar malam, lu kan pasar pagi. Ya. Aduh. Jadi pemaknaannya nabi itu adalah aula, ya, lebih utama, termasuk dimaknai aula bentuk ruangan aula, berarti ruang utama, ruang lega, ruang yang luas gitu loh, ya, lebih utama. Nah, pemaknaan hal-hal selanjutnya dalam hal ini para santri semuanya, ya, dalam hal ini, ya, bahwa setiap manusia, khususnya orang yang beriman, menjalankan keimanannya dan dia siap untuk diarahkan kepada kiblat yang tardoha. Benar. Setelah itu apa yang diperbuat ketika kita sudah diarahkan ke kiblat dan kita kepada Masjidil Haram, ya, bisa kita maknai masih di Al-Baqarah 148, walikuli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Dan bagi setiap umat ada kiblatnya masing-masing
yang si umat tersebut menghadap ke arah kiblat tersebut. Yang dilakukan apa? Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah Anda dalam berbuat kebaikan. Ini berkaitan dengan umat. Gitu loh, umat Tangerang, umat Bekasi, umat Cikarang, umat Cirebon, umat Banjar, kan begitu, umat Karawang, bener, umat Jakarta, ya, sama-sama semuanya memiliki kiblat masing-masing, kan begitu, kiblatnya ke pembina, kiblatnya ke pengurus, kiblatnya ke pusat, ada kiblatnya ke Kang JP, macam-macam, ada ke Ustadz, udah nggak masalah, selagi iman wakanu yatakun, maka selanjutnya Anda berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ya. Kemudian dalam hal ini pemaknaannya secara al-wali juga, ya, al-wali juga di sini dimaknai dengan al-wal. Ya, wal. Yang dimaknai dengan pelindung. Quran surat Ar-Rod ayat 11. Kita perhatikan konteks ayatnya, ya, biar nggak gagal paham. Dikatakan di ayat 11, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang. Dia diperintahkan atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maknai yang menjagamu malaikat apa? Setan. Malaikat, catat gitu cara menafsirkan ayat, ya. Yang menjagamu adalah malaikat, ya. Kemudian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum atau tidak akan merubah keadaan suatu perkara sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi awalnya perubahan itu ada pada diri sendiri. Itu pun kalau diri sendiri berani merubah. Modal utamanya adalah berani nggak merubah diri. Bosen jelek baik gitu loh, cakep lah sekali aja nggak apa-apa ya Gusti gitu, ganteng gitu. Ya, miskin kok betah, nggak apa-apa deh seumur umur miskin juga. Enak daripada bantuan terus. Aduh. Ya, terus kapan lo traktirnya? Apa yang ditraktir baik? Ya, Kang Rese tukang baksonya nantinya. Neng tiap kesini lo ditraktir terbulu, kapan traktirnya? Gua kan miskin, pede lagi. Makanya mangan uruk bisa. Ya, dalam hal ini, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum. Ini umumnya diartikan ma ini biasanya umum mengartikan dengan nasib atau takdir katanya. Ya sejak kapan diartikan takdir nasib? Perkara, segala perkara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan atau perkara apapun suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nih, ya. Kalaupun dengan hal keberanian, ya. Yang harus dimunculkan keberanian tingkat tinggi yaitu perilaku, perbuatan. Kalau tidak cukup dengan ucapan, mohon, meminta, kan begitu. Ya, tidak berani ngucap, tidak mau ngomong, SMS, WA, kan begitu. Tidak mau juga, setidaknya Anda berani memohon kepada Allah, berdoa. Ada teknik-teknik tersendiri agar diri rubah keadaan menjadi lebih baik. Ya, berani berdoa. Ya Allah, nggak apa-apa deh, saya ditugaskan rezeki saya di Kalimantan juga, di Jawa, nggak apa-apa deh ya Allah. Berani Anda, benar? Ya Allah, aku minta kaya, minta rezeki, tapi jangan pisahkan aku ya Allah. Padahal semalam mimpi aku rezekinya di Kalimantan ya Allah. Minta di Jawa aja ya Allah. Lo ngatur. Pengecut aja lo, takut aja, nggak bakal maju pengecut mah. Ya, wali mana pengecut, cari nabi mana pengecut. Nabi mana yang penakut? Cari. Lihat kisah di Al-Quran. Saking mereka para nabi, para rasul, saking beraninya, zamannya Bani Israel banyak nabi dan rasul dibunuh. Karena apa? Mereka berani menyerukan kebenaran. Coba kalau nabi rasulnya penakut, ya, digentas sama Abu Jahal. Woi,
jangan siar baik. Iya, maaf. Nggak jadi kan hijrahnya kan? Benar. Nabi-nabi Bani Israel juga dulu nggak bakal dibunuh kan? Karena nabinya penakut. Awas siar lagi, tak gaji loh pintunya kan begitu. Jangan. Ya dia berhenti. Penakut kan? Nabinya nggak jadi mati kan? Siarnya yang mati. Kenyataannya Nabi dan Rasul banyak yang dibunuh. Berarti ini berani mereka. Para wali pun sama. Beliau berhasil menegakkan Islam di ini Nusantara, ini Indonesia, ini Pulau Jawa, benar? Apa karena penakut, apa karena berani? Tegaknya Baitul Jabar oleh Al-Muqaddim ayah penakut apa berani? Enggak ngomongin saya enggak? Ya, berani. Ya, saya mah jangan ngomongin. Ya. Temennya saya berani, temennya sayanya. Jadi dalam hal ini pemaknaan selanjutnya setidaknya Anda berani dalam hal berdoa untuk memohon perubahan kepada kuasanya Allah Subhanahu wa taala, berani merubah diri walaupun dengan doa, walaupun itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Iman yang kuat dengan berbuat, guys. Berdoa, berucap, memohon, menyerukan segala macam dan berbuat. Kemudian wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradallah wa malahum min dunihi miwal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka. Bagi kaum nggak ada pelindung, miwal nggak ada. Ya nggak sih? Nggak ada pelindung kan? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki keburukan. Karena apa? Karena engkau sendiri salahnya tidak berani merubah diri. Ya, Allah untuk merubah suatu keadaan gampang, lebih mudah daripada membalikan telapak tangan. Gampang bagi Allah. Tapi Allah menuntut pekerjaanmu, menuntut jeripayahmu, nurut tidak kepada perintah, kepada aturan. Ya, Allah Maha Kuasa di situ. Sekalipun lapatnya intang surullaha yang surkum. Jika kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Emang Allah butuh pertolonganmu? Allah yang mempunyai maha kuat, maha perkasa. Benar, Al-Aziz. Benar? Yang maha mempunyai kekuatan segala sesuatunya. Al-Quwah juga. Atau Al-Qawi. Kenapa butuh bantuan lu? Itu kiasan, guys. Ya, itu kiasan. Allah menunggu jeripayahmu, menunggu pekerjaanmu. Dari situ akan hadir pahala untukmu, kebaikan, kemuliaan bagimu. Ya, manusia nggak nolong Allah juga nggak GR Allah. Ya, lu yang terhina. Nggak ada pahala, nggak ada kebaikan, nggak ada kemuliaan. Ya, sudah pahami? Di dalam hal ini, dikarenakan kau tidak berani merubah diri, maka yang terjadi adalah mutlak keburukan yang ada padamu su'an semuanya. Ya. Pribadi yang yang jelek. Ulama ulama jelek. Masa lalu masuk berarti masa lalu jelek. Ya, madesu kan masa depan suram, berarti masa depan jelek. Iya toh? Ya kirata sah-sah saja kan. Kirata mah boleh-boleh aja. Harfin aja diartikan huruf. Ya boleh. Kenapa tidak? Ya harfin diartikan huruf. Padahal artinya di tepi, di pinggir, di sisi. Harfin diartikan huruf. Huruf bahasa Arab mah abjad. Ya bahasa Latinnya adalah alfabet. Iya, bahasa Indonesianya berdasarkan goresannya namanya aksara. Huruf mah di tepi. Ya, diartikan di tepi itu berarti untung-untungan. Apa gitu? Kalau ada rezeki ya terus, kalau terlaksana ya terus, kalau misalkan mentok, kalau misalkan susah menemui terkendala mundur. Begitu. Ya, banyak kan bermajelis yang seperti itu? Iya. Awas tuh Al-Had 11. Ya. Saya ngaji Baitul Jabar, moga-moga kehidupan saya enteng. Masuklah, ternyata enteng, lanjut kan? Benar, rezeki enteng, jatuh cinta enteng, asal bilang alafi terima, kan beres kan? Ya terus lanjut, kan begitu?
Ketika rezeki seret dan segala macam, segalanya seret, celana seret, segala macam, ya, wah ngapain ngaji? Nah itulah namanya Anda harfin, namanya Anda beragama secara di tepi, di pinggir, untung-untungan. Hal ini secara kirata harfin bisa dimaknai dengan harapan. Begitu namanya harapan, bisa berubah. Ya berharap sih, bener, dikasih syukur enggak pun enggak masalah. Minta lagi ke orang lain kan namanya juga harapan. Ya, bener. Ya iya, kirata mah sah-sah saja boleh, kenapa tidak? Ya, dia aja main kirata, kita juga kirata lagi bisa. Apa itu harfin? Huruf salah harapan, itu aja. Padahal bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya tepi pinggiran. Ya kan huruf kan berarti kan huruf. Ya kan terserah lu, kan begitu. Ya. Di dalam hal ini, ya dikarenakan tidak ada keberanian untuk merubah diri, maka yang terjadi keburukan dan kejelekanlah yang senantiasa akan menimpa dia. Secara otomatis ketika keburukan yang terus bergumul ya dengan dia, gulung dia dengan kejelekan, otomatis tidak ada tidak perlindungan. Karena keburukan, kehinaan, kejelekan, tidak ada pertolongan. Kita cek dalam hal ini pemahaman tentang hal mustadafin, ya, tentang hal la haula pemaknanya. Ya, dikatakan An-Nisa 75. Wa malakum la tuqatiluna fis sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasyira. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah untuk membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, ya? Dan juga mereka semuanya berdoa. Mereka mustadafin semuanya berdoa. Mereka tidak bisa berbuat, tidak bisa berkata-kata karena disiksa, tapi batinnya, hatinya masih bisa berdoa. Perhatikan nih, ya. Mereka dalam hal keadaan ditindas nyata-nyata, ya. Tapi sempat-sempatnya mereka adalah berdoa. Ya Rob, keluarkanlah kami dari negeri ini yang para ahli negerinya zolim. Berilah kami pelindung dari sisimu dan penolong dari sisi engkau ya Allah. Berdoa. Yang terjadi apa? Fathu Mekah. Ya, ditaklukkan Mekah. Benar? Hanya gara-gara doa. Mereka berani berdoa. Ini dalam keadaan susah, dalam keadaan terpuruk, majelis dijauhin, Allah dijauhin, iman dijauhin, ngarep mulia, lu ngimpi. Kalau ngimpi tidur dulu guys. Ya. Ya enggak sih? Kalau mau ngimpi harus tidur dulu. Tidur dulu. Kalau impian perlu tidur enggak? Saya punya impian. Enggak perlu tidur ya. Enggak perlu ya. Iya. Ya turun dikit. Pengen ngimpi. Begitu turu ngimpi. Sudah ingin ngimpi ya begitu turu sih lah. Ya, jadi dalam hal ini ya, dalam keadaan tertindas oleh diri, oleh keadaan, oleh situasi, jangan orang lain deh. Orang lain gak ada yang nindas, lu sendiri. Sebab yang dinamai dengan musibah semuanya tunibah kepada diri dikarenakan kesalahan sendiri. Ya pasti. Musibah yang menimpamu adalah mutlak dari kesalahan dirimu sendiri. Jangan nyalain orang lain. Ya. Kesalahannya kemarin itu kan, bisanya engkau menyalahkan orang lain pelit. Ayo. Gara-garanya apa? Ya gara-garanya engkau pengen dikasih. Ya enggak? Gara-gara engkau pengen dikasih, terus enggak dikasih, jadi engkau bilang pelit. Coba kalau engkau tidak mengharap dikasih. Enggak, saya emang enggak mau dikasih. Kan begitu. Sekalipun dia enggak ngasih, enggak bakal bilang pelit kan? Ya itulah permasalahannya ketika engkau ngarep dikasih, pengen diberi, pengen dimodalin, pengen difasilitasi, pengen dibisakan, pengen, ya keinginan, hawa, keinginan dan tidak terlaksana, maka yang terjadi Anda tamak di situ.
Ya, bilang pelit lah, bilang apalah segala macam, jelek lah, menghasut lah. Awalnya dari situ. Berawal dari kecoa. Itu permasalahannya. Iya, rasa tidak puas tuh. Apa? Oh, kecewa udah ganti. Udah ganti, guys. Bukan kecoa, kecewa. Nah, iya. Iya. Jadi dalam hal ini kita yang memang secara khawarikul adat sudah disetting untuk memiliki sifat kewalian, mampu melindungi mustadafin, orang yang lemah, orang yang ditindas oleh kehidupannya sendiri, orang yang ditindas oleh ekonominya sendiri, oleh keadaannya sendiri, kan begitu? Ya, kita menjadi pelindung dia. Ketika orang minta tolong, ya membutuhkan nasir kita, maka kita berikan nasir juga. Pertolongan kita melindungi. Salah satu arti al-wali di Al-Quran juga diartikan dengan berturut-turut, ya, berangsur-angsur. Berarti prosesnya nggak harus instan, ya, prosesnya nggak harus cespleng, ya. Sekalipun yang diobati punten-punten adalah kista, punten-punten, ya, yang diobati kista bisa jadi mungkin tadi kata Pak Humas, bawang putih dengan tomat, tapi di sisi lain dia punya darah tinggi, punya diabetes, hancurkan dulu itunya. Dia punya mah, hancurkan dulu mahnya. Jangan dulu maksa ke bawang putih. Orang punya mah hantam bawang putih sama tomat, linglung, guys. Ya. Dan itu mutlak atas petunjuk kewalian dari iman dan takwa, adanya petunjuk ilmu, berani enggak nerimanya. Toh jadi dukun, nanti apa kata mertua? Nah, enggak berani kan? Emang setelah kita dukun? Awas nih. Ya. Sesepuh kita sudah dengan khoriknya mengajarkan kepada kita agar khorik juga. Proses yang namanya khawarik yang ditanamkan zatnya. Ya, zatnya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Zatnya liko, ya, digabungkan dengan dirimu, dikumpulkan pada dirimu. Lata'iyun diolah, digolang, diputar oleh dirimu. Ya, disesuaikan sampai akhirnya kun, jadi, ada, menetap pada dirimu. Fayakunkan, maka terjadi selanjutnya apa? Chaos. Ya, hasil karyamu lihat. Benar? Ya iya. Belajar sudah, ngaji sudah, amalan sudah, dirangkum sudah, doa bersama sudah, digabungkan sudah jadi kan doa bersama. Fayakunkan kan? Ya, untuk diharapkan kejadiannya kan. Alhamdulillah kejadiannya, sebutlah menjadi sembuh, menjadi makmur. Setelah itu perbuatannya apa? Gaosnya udah sembuh, sombong gitu, udah kaya, angkuh gitu, nggak ngaji gitu. Gaosnya kan rata-rata gagalnya. Ya. Itulah perbedaan dari khorik dan khawarik. Termasuk juga metode yang kedua dalam hal keduanya, yaitu adalah al-wali dan al-karim, atau wali dengan kekaromahannya. Kesimpulannya adalah kita wali. Ya, kita adalah wali yang tentunya sudah mengawali dirinya dengan keimanan, memperbuat menjadi ketakwaan, berbuah menjadi kesolehan, kan begitu, memberikan perlindungan bagi orang lain, menolong orang lain, bisa melindungi diri, bisa menolong diri sendiri, kan begitu. Yang utama, kemudian menghadirkan kemuliaan tersebut engkau sebagai suami yang soleh, sebagai kakak yang soleh, sebagai adik yang soleh, benar, sebagai mantu yang soleh, benar gak sih? Mau seperti itu? Itu berarti tingkatan-tingkatan besar yang kau raih. Ya, ini metode kita. Ya, metode kita. Metodenya yang sudah diturunkan oleh kersa kuasanya secara perilmuan, ilmu Asma Abdul Jabbar. Berani. Ya. Dan yang hanya dalam hal ini mampu mengenali seseorang wali apa bukan hanyalah seorang wali. Ya, la ya'riful wali ilal wali. Jadi wali nih tahu siapa wali, nih wali yang tahu ini wali ini tahu. Paham? Ya. Benar? Ini makna wali nih yang tahu ini gitu loh. Yang lain nggak tahu. Makanya laksanakan tugas kalau ditunjuk. Jangan tawar-menawar. Ya. Ya enggak? Ya aja lah, biar cepat lah. Lamaan.
Tinggal iya gitu aja. Padahal iya untuk mantu. Iya. Ya. Dan dalam hal ini, oh berarti kita sama ya tingkatannya dengan wali sanga, wali songo. Sombong bisa. Belagu banget loh. Ya, hati-hati loh. Anak Romo. Hati-hati. Ya. Dimaknai Al-Hujurat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, bahwa sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Lah, kita baru kenal nahu sorof. Para wali songo ahlinya nahu sorof. Ya, udah mantek balagoh, bener, udah ahli tafsir segala macam. Lah kita kan baru nahu sorof. Berarti kan ketakwaannya kita ini jauh dibandingkan dengan wali songo. Walinya sih sama. Begitu loh, walinya sih sama. Yang bedakan apa? Wali yang mursidan. Ya, wali yang mursidnya. Ya, kemursidannya yang beda. Tuh, kita baru hafal hadis 1 2 ya, mau disamakan dengan mereka-mereka para wali, para ulama ahli hadis. Lu belagu banget tuh. Woi, Gus. Sama kita wali kita. Beda. Enak aja lo. Ya, lu baru hafal 2 hadis. Lah mereka ratusan hadis, ribuan hadis. Ya, lu baru tahu tafsirnya Al-Fatihah doang, Al-Basmalah lagi. Ya. Tahu rangkumannya Al-Quran, adanya di Al-Fatihah, adanya di Bismillah, adanya di ba, ada di titik ba. Hanya itu, lah mereka menguasai semuanya. Ya, lu kan baru hafal titik ba-nya doang. Mereka hafal semua, tafsir tiap ayatnya. Titik ba-nya. Disamain itu sama-sama wali, tingkat kemuliaannya beda, guys. Karena inna akramakum indallahi atqakum, derajat ketakwaannya yang berbeda. Ya, kita mah wali biasa, mungkin pembina di sini adalah wali murid kan begitu. Ya, wali murid berarti santri kan, wali santri yang memberikan perlindungan kepada santri. Santri pengen belajar, kita berikan pelajaran, berikan pengajaran, lindungi kehidupannya. Ya, kurangnya apa dalam hal belajar dia? Ekonomi, tolong ekonominya. Ada wali di situ, berhasil dalam hal kemuliaan Anda dapat. Berani, modalnya berani. Kalau nggak berani, ya berarti penakut. Ya, ustad aja kalau nggak berani nggak jadi ustad. Ya iya. Yang ono Om JP kalau nggak berani nggak bakal jadi begini Om JP tuh. Hati-hati. Ya. Ya iya. Takut jalan tol, takut PSBB, takut COVID. Udah, kalau takut segala macam nggak ada berani, udah ambiar, guys. Ya. Awas nih. Iya baik. Oh. Lu selamat lo iya aja. Ini pada iya baik dikit ya, hampir jadi pentung. Ini memang bajil. Oh iya baik. Ya, di dalam hal ini pada semuanya. Adapun ya pemaknaannya, ya pemaknaan selanjutnya, ya yang tertinggi dari tingkatan kewalian, dari tingkatan kekaromahan adalah jelas. 1. Istiqomah. Itu ya, tingkatan tertinggi kewalian dan juga kekaromahan keduanya adalah istiqomah. Sebab banyak para wali dalam hal ini yang tentunya tidak tersebut, tapi mereka dalam hal ini adalah dinyatakan gagal karena tidak istiqomah. Faktanya, apakah di tanah Jawa ini hanya ada 9 wali? Tidak kan? Benar. Ya, itu terbilang yang istiqomah sampai berhasil mendirikan kerajaan, mendirikan umat, golongan segala macam. Bagaimana dengan mereka yang terjun ke rakyat segala macam? Benar? Tidak terhitung, tidak tersebut. Nah, mungkin dalam istiqomah menegakkan agama mungkin kurang karena dia terlalu nyaman dalam hal pertanian, dalam hal misalkan perdagangan, kelautan, bisnisnya, padahal dia ahli agama. Ya sah-sah saja, namanya wali, beda-beda lah. Ya. No. Jadi keistiqomahan. Sehingga ada dalam hal ini pemaknaan, ada yang mengatakan makalah, ada juga yang mengatakan ini adalah hadis.
Ya, al istiqomatu, yang namanya istiqomah khairum, lebih baik min alfil karomah. Yang namanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah, awas loh. Anda tetap dalam hal ini biasa memberikan perlindungan, menolong terus seumur hidup, menolong tanpa ada khawatir, tanpa ada ragu sedih hati, tanpa ada kapok. Anda istiqomah. Ya. Coba kalau gak istiqomah, udahlah gua kapok nolonginnya, kemarin dicuekin, gak dikasih amplop, kurang ajar, ya kan? Cocote, hati-hati. Ya. Orang nolongin apa, gak dikasih rokok, ngasih apa, kurang ajar, kapok, gua gak bakal nolong lagi, ya kan? Istiqomah berhenti di situ. Ya, nggak masalah berhenti tapi nolong. Ya jangan berhenti. Lu berhenti nolong dia tapi engkau terus nolong orang lain. Begitu caranya. Istiqomah terus. Ya, istiqomah itu susah, guys. Kalau istiqomah mudah, bisa istiqomah semua. Ya, istiqomah itu susah. Karena apa? Sirotol mustaqim butuh bimbingan, butuh petunjuk. Petunjuk nggak dapat didapat dari mimpi, nggak didapat. Ya, awas nih. Rasulullah Muhammad aja petunjuk itu melalui kedatangan malaikat Jibril. Maka engkau harus kedatangan makhluknya, karena engkau manusia, tingkatan manusia beriman, datanglah kepada manusia yang beriman. Butuh tauhid, datang kepada orang tauhid. Ya. Aja ngopi baik. Iya tak? Ngajak ngopi, ngajak usaha, gitu asik ya. Ayo kita habisan kopinya sekali-kali, ayo kita habisan modal saya nih, gitu. Ayo usaha apa nih? Iya tak? Ada yang mau seperti itu? Ada. Siapa nih yang butuh modal nih, gua modalin. Mau ada yang seperti itu? Ada orangnya? Iya, maksudnya ada. Ya itulah ya pemaknaannya dalam hal ini, jika Allah mengendaki keburukan kepada suatu kaum, ya maka dalam hal ini tidak akan menolaknya kaum tersebut, ya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi dia selain Allah. Dilalahnya yang biasanya ACC, BRI, BCA, Mandiri terkendala, tidak bisa. Itulah karena sudah dikendaki keburukan. Tapi kalau yang dia dengan kemuliaannya, dia dengan kewaliannya, dengan berani merubah diri segala macam, kan begitu. Jangankan tetangga, saudara yang nggak kenal pun, Om BCA datang. Om kan? Iya, punya Om. Ya Om siapa baik, Om prengan, apa? Iya. Begitu caranya. Ini mah udah bermasalah. Ya, awas pelajaran bagi sendiri nih, bagi om-om maksudnya yang bermasalah dengan perbankan, awas nih. Ya, jangan asiknya Anda di situ menang aja KTP, menang aja nggak bayar lagi cicilannya segala macam. Hati-hati loh. Ketika anakmu gede, ngajuin kredit dan segala macamnya, bermain di perbankan, kan yang ditanyakan KTP. KTP itu anak, bener. Berikut dengan kartu keluarga. Di kartu keluarga ada namamu, ada nomor KTP-mu, dicek, elunya backlist merah semua. Maka imbasnya si anak bagaimana? Gara-gara bapak nggak di ACC, nama bapak jelek, backlist, BI checkingnya. Ayo, yang salah siapa? Allah gitu, nasib gitu. Lu yang salah. Anak jadi imbas tuh. Makanya perbaiki, sebab ada pemaknaan secara adat pun, rezekinya bocah separohnya dari kesolehan orang tuanya. Percaya tidak? Saya tidak. Orang nih kadang nih pengen ngasih nih ke bocah nih, ya pengen ngasih nih karena kesel sama emak sama bapaknya, nggak jadi kan ngasih kan? Bener. Coba kalau bayangkan bapak emaknya baik ke kita segala macam kan? Punya anak ngasih semua kan, ini kado segala macam, ini pinjaman segala macam kan, ya ini KPR-nya kan begitu, karena lihat emak bapaknya. Jadi separohnya rezeki bocah itu bisa jadi dari orang tuanya. Lalu sekarang jadi orang tua, perhatikan turunanmu bisa
Ya, jadilah wali untuk diri sendiri dan jadilah wali untuk keluarga, selanjutnya jadilah wali untuk lingkungan serta untuk umat keseluruhan. Baiklah, dalam hal ini saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Apa yang tidak jelas dalam hal penyampaian, apa yang perlu dijelaskan, nanti kita bahas secara tanya jawab setelah sesi ini. Ya, saya mohon maaf atas salah hilaf dalam hal menjelaskan. Saya kembalikan kepada ini pembawa acara kan, saya kembalikan pada pembawa acara. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada guru kita. Semoga apa saja yang disampaikan dapat menambah pemahaman dan pengertian sebagai bahan dasarnya.